siapakah mereka itu? Nabi SAW memberikan ciri-cirinya. Mereka la yaktawun, la yatatayyaru, mereka tidak berobat secara ekstrim dengan membakar, tidak melakukan tatayyur, ramalan, ya, wala yastarikun atau wala yastarkun, mereka tidak melakukan ruqyah-ruqyah yang syirik, yang bid'ah, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa menjaga nur tauhid di dalam diri mereka dengan adab tawakul, berserah. Ya. Jadi tawakal itu natijah hasil dari seseorang mempunyai kemurnian bertauhid. Tauhid itu yang kita sering sebut dalam lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lafaz tauhid. Tawakal itu makom dan halnya tauhid. Ya, tidak disiksa, tidak diperiksa, tidak ditimbang di padang mahsyar. Itu benefit yang dapat orang-orang yang bertauhid. Yang disukai para sahabat adalah meminta agar Rasulullah SAW menggembleng mereka, mendidik mereka, mendoakan mereka menjadi orang yang mencapai kepada puncak tauhid. Satu kali ketika Sayyidina Rasulullah SAW menceritakan tentang fasilitas akhirat, yaitu tidak dihisab, tidak diperiksa, tidak ditimbang, masuk surga tanpa hisab dan azab. Lalu Nabi mengatakan mereka hanya ada 70.000 orang. Ada seorang sahabat yang namanya belum pernah muncul sebelumnya, namanya Sayyidina Uqasyah, langsung angkat tangannya dan mengatakan, wahai baginda Rasulullah, doakan aku bagian dari mereka. Lalu beliau mengatakan, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Ya, siapakah mereka itu? Nabi SAW memberikan ciri-cirinya. Mereka la yaktawun, la yatatayyaru, mereka tidak berobat secara ekstrim dengan membakar, tidak melakukan tatayyur, ramalan, ya, wala yastarikun atau wala yastarkun, mereka tidak melakukan ruqyah-ruqyah yang syirik, yang bid'ah, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa menjaga nur tauhid di dalam diri mereka dengan adab tawakul, berserah. Ya. Jadi tawakal itu natijah hasil dari seseorang mempunyai kemurnian bertauhid. Tauhid itu yang kita sering sebut dalam lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lafaz tauhid. Tawakal itu makom dan halnya tauhid. Ya, tidak disiksa, tidak diperiksa, tidak ditimbang di padang mahsyar. Itu benefit yang dapat orang-orang yang bertauhid. Maka Rasulullah selalu mengatakan, membandingkan, jangankan kita, burung pun bertawakal. Apa kata beliau? Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, ya la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya, kalau seandainya jaga paham makam tawakal ini, kalian akan mendapatkan rahasia keyakinan hidup santai seperti burung. Ya, pagi dia berangkat, perutnya kosong, pulang perutnya sudah kenyang. Ya, dan tidak ada perasaan esok hari mau makan apa. Ya, yang membuat kita gelisah, tauhid kita terganggu karena kita mengangan-angankan hal yang belum terjadi. Padahal sampai hidup pun belum pasti. Ya. Qala la yanbaghi lil 'abdi ba'da hadhihi al-ayah iltaji'a ila ahadin ghairillah. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, tidaklah pantas seseorang, ya, setelah membaca ayat ini wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan membaca hadis ini, ya, Sayyidina Al-Khawwas menegur dan mengatakan tidaklah semestinya orang tahu ayat ini. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak pernah mati. Bertawakallah kepada Allah, jangan menggantungkan diri kepada presiden, kepada raja, kepada orang tua, tempat bekerja. Pasti kecewa, pasti ada saja kurangnya. Ya, gantungkan hati kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Maka Allah yang kita bergantung kepadanya dahulu, zaman Orde Baru, sekarang, bahkan nanti itu sama. Jadi siapapun pemimpinnya, hati ini tidak kemudian suka menghujat, ya, sok kritis, tapi kemudian isinya sebenarnya kegelisahan, tauhid yang rusak, ya, dan lain sebagainya. Maka ikhwah sekalian, sahabat Verti Kurma, kita perbaharui bab tauhid ini dengan cara apa? Nah, Imam Al-Ghazali, ini salah satu kelebihan Ghazali dalam kitab Ihya yang diikhtisar oleh beliau sendiri dan juga saudaranya Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, dan juga diikhtisar oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan sampai hari ini kitab ini tidak berhenti di ikhtisar. Apa kata beliau? Fa'alam anna ma'na tauhid huwa alladhi huwa aslu tawakkul ma yutarjimuhu qawluka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ketahuilah bahwa makna tauhid yang merupakan pokok asal dari tawakal
Itulah yang diterjemahkan dalam kalammu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Iman kepada kudrat Allah, lalu misalnya kita mengatakan lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, orang yang keyakinannya kepada Allah, kudrat Allah, kekuasaan Allah lebih dominan di hatinya, bahkan lebih kuat, orang ini disebut mutawakkil, orang yang bertawakal, ya. Oleh karena itu, ruhnya tawakal adalah tauhid. Nah, tawakal tidak ada urusannya dengan tidak berusaha. Tawakal itu kemantapan hati bergantung kepada yang menguasai hati. Kemantapan jiwa bergantung kepada Allah yang menguasai jiwa, ya. Maka walahu arba' maratib fa huwa yanqasim ila lub wa ila lubil lub wa ila qashrin wa ila qashril qashr. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 martabatnya. Paling rendah qashrul qashr, orang yang baca tauhid la ilaha illallah hanya untuk disebut orang Islam, ya. Kalau bahasa kita sebut Islam KTP, tapi bagi saya Islam KTP sudah lumayan, ya. Kita tidak merendahkan orang begitu. Siapa tahu besok dia Islamnya naik kedua, ya. Islam qashr sudah masuk kepada bagian terluar dari kolbunya, dia sudah mulai mentasdik, ya. Namun hatinya masih belum lapang, ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih, ya. Dalam surat Az-Zumar disebut, ya, orang yang Allah lapangkan dadanya itu Islam, itu mereka berada di jalan nur Allah. Tentunya mereka kolbunya lembut, ya, kolbunya sudah dididik, digembleng oleh orang-orang yang terhubung pendidikan kolbunya kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu mendidik orang Arab yang terdidik di kota-kota, orang Arab yang tidak terdidik di desa-desa Badui, dan beliau memperlakukan mereka dengan treatment yang luar biasa sampai kolbu mereka menjadi lembut dan bercahaya. Ya, itulah Rasulullah Nurul Anwar. Akhirnya naiklah dari kolbiyah atau qasriyah kepada lub, ya, kepada lub, ya, bagian, kalau kita sebut bagian dalamnya hati, ya. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, orang akan mulai merasakan manisnya iman, merasakan sensasinya bertawakal, mulai melihat dengan mukasyafahnya. Nah, mukasyafah ini bukan perkataan yang hanya dikatakan oleh orang-orang tertentu. Ini mestinya menjadi perkataan biasa di kalangan ahli ilmu, ya. Bahwa Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang lebih murni itu ilmu melalui mukasyafah dan musyahadah. Harusnya para ulama lebih banyak berbicara ilmu yang mukasyafah. Mukasyafah bukan dengan menyingkap kertas di dalam kitab. Mukasyafah itu ketika seorang membuka lembaran kolbunya dan menorehkan kalimat la ilaha illallah di situ dengan penuh faham dan keyakinan yang tinggi, ya. Itu lebih kurang ilustrasi daripada tauhid yang ada di level ketiga. Dan yang lebih luar biasa, Imam Ghazali menyinggung sedikit tentang level keempat. Apa itu? Kalau tadi mukasyafah, merasa disaksikan Allah, ya, disingkapkan tentang diri, disingkapkan tentang rahasia diri. Ada yang keempat, ya, alla yara illa wahidan wa huwa musyahadatu siddiqin wa tusammihi sufya al-fana fi tauhid, ya. Bahwa dia tidak melihat hanya Allah saja, ya, itu penyaksian para siddiqin di kalangan sufi ini disebut dengan fana, ya, fana fi tauhid, hatta, ya, la yara nafsahu li kauni batinihi mustaghriqan bil wahidil haq, ya. Ini bahasa ini masih boleh kita pakai, ya. Jangankan melihat di luar dirinya, melihat dirinya pun dia tidak sempat, karena dia sudah lebur mustaghriqan bil wahidil haq, dalam menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalam Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, ansani dzikru nafsi, ya, aku telah dibuat lupa untuk memandang diriku sendiri, ya. Ini juga yang disebut di dalam Quran, wadhkur rabbaka idza nasita. Kalau dalam tradisi fikih, jika kita lupa sholat lalu diqadha, ya. Tapi kalau dalam tradisi Imam Kusyairi, Abu Yazid, Ghazali, dalam bab tasawuf, jika engkau telah lupa dengan dirimu, barulah itu awal engkau fana fi dzikr, ya, fana fi tauhid, ya. Pembahasan tentang ini kata Imam Ghazali, ya, wa'lam, ya, anna kashfa hadhil asrar la yumkin, ya. Tapi lebih dari ini beliau tidak mungkin menjelaskannya. Kenapa? Muwahhid bimana annahu lam yahdur fi syuhudihi wa qalbihi illa al-wahid al-ahad. Orang yang ketauhidannya tidak ada lagi hadir di kalbunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa fani 'anil wasa'id wa an nafsihi. Dia tidak lagi menatap materi, perantara, dia tidak menatap lagi kepada nafsiyah. Jadi sebenarnya ketika sahabat kita Wahabi menolak tawassul, itu keren, ya. Kenapa? Mestinya memang tidak usah bertawassul, langsung saja kepada Allah. Tapi di dalam tasawuf,
itu kalau seseorang sudah fana tidak menatap dirinya. Kalau kita masih menatap diri, masih sibuk dengan bid'ahnya orang lain, masih sibuk ngurusin orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, bagaimana mau fana di level yang keempat ini? Tidak menyaksikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kaifa yaral kull wahidan wa huwa yara ta'allul asbab minas samawati wal ard wa yaral a'dad al-katsira. Kata beliau, ya, Imam Ghazali, bagaimana mungkin dia akan menyaksikan segala sesuatu itu pada hakikatnya hanya satu, yaitu Allah, yang disebut wahdatus syuhud. Sedangkan dia masih terjebak melihat asbab, masih terjebak melihat perbedaan mazhab, perbedaan paham, ya, perbedaan-perbedaan yang sepertinya cukup dalam berbeda, seru dalam berselisih pada tahapan pemikiran, tapi jangan sampai berefek kepada akhlak, jangan berefek kepada kesantunan, jangan berefek kepada kelembutan hati kita. Ya, mampukah, ya, sahabat Verti Kurma, ketika kita berselisih, berbeda faham, tapi tidak merendahkan orang, ya, dan melihat bahwa itu semua adalah, ya, pengejawan tahan dari ta'addudul asma wa sifat, ya, bahwa nama Allah juga berbilang, berwarna, dan sangat banyak sekali, seperti pelangi, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Rahasia di balik ini sangat banyak sekali, ya. Semakin dia menatap, semakin dia lebur, semakin dia merasa tiada, maka kata beliau, kashfu hadhil asrar la yumkin. Terlalu banyak, terlalu luas mau menjelaskan bab ini, sangatlah tidak mungkin, ya. Bahkan beliau menggunakan satu kaidah yang sering kita dengar, ya, kashfu sirrul rububiyah kufrun. Jika rahasia-rahasia rububiyah dibuka, maka ini bisa menyebabkan kufur. Kufur di sini bukan kufur murtad, tapi maksudnya kufur nikmat, ya. Walakin nuridu ma yaskun bihi istib'adak. Ya, meskipun demikian, Imam Al-Ghazali tetap berusaha untuk menjelaskan yang intinya sederhana, mulai dari bab kalam beliau menjelaskan secara fikrahnya, tapi yang paling saya suka ketika berbicara tentang bab zauqiyahnya, yang belum dikatakan tadi, bahwa memandang kemanapun yang terlihat hanyalah hakikat yang satu, Allah SWT. Pada masa Imam Ghazali belum muncul istilah wahdatus syuhud. Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriah, itu belum muncul istilah ini. 2 abad setelahnya muncul Imam Ibn Arabi yang diperdebatkan status akidahnya oleh ahli kalam. Dia memunculkan wahdatul wujud. Tapi sebenarnya dia sendiri tidak mengatakan wahdatul wujud, dia hanya mengatakan al-wahdah al-mutlaqah, bahwa hanya wujud mutlak. Tapi baik dari kalangan sufi sendiri atau kalangan sunni, apalagi musuh teologinya itu Ibnu Taimiyah, menuduh beliau mengatakan wahdatul wujud, ya, meyakini bahwa wujud kita ini wujud Tuhan, ya. Akhirnya ini diluruskan pada abad 1200 oleh Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad Sirhindi, imam yang torikotnya banyak diikuti oleh pendiri-pendiri Perti, ya, dalam dewan tarikatnya, ya, dalam jamiah pergerakan tasawufnya, harakah-harakahnya sampai hari ini. Masyayikh Perti masih banyak yang menggunakan tarikat Imam Ahmad Sirhindi ini. Beliau yang memberikan jalan keluar bahwa wahdatul wujud itu kalimat kurang tepat. Yang lebih tepat adalah wahdatus syuhud, bahwa dalam memandang alam, memandang apa saja, ya, orang sampai kepada memandang hakikat yang satu, ya. Tapi tolong diingat, ini hanya pada tahapan pandangan. Wujud kita zahir, wujud Allah juga ada, ya. Tapi dalam hakikat pandangan yang terasa hanya peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila seseorang sampai kepada keyakinan ini, maka dia tidak akan mengumpat asbab, tidak akan mengeluhkan penampakan-penampakan zahir, ya. Jika kita lupa lalu kita mengumpat yang zahir, mengata-ngatai kawan, sahabat, pemimpin, guru, kawan, rakyat, dan lain sebagainya, mari kita perbaiki diri sama-sama. Semoga negeri ini bertambah baik, bertambah berkah, rakyatnya bertambah bergembira, bertambah damai sejahtera, pemimpinnya bertambah adil, pemimpinnya bertambah baik, dan gerakan-gerakan ahlu sunnahnya tambah kuat khidmatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Verti Kurma, selamat berpuasa, selamat berlailatul qadar, selamat mendapatkan nur tawakal, nur tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi, ya. Berapa hari, Bu, ya? Kita ninggalin Ribat Ciputat 2 minggu, ya. Terima kasih kepada mu'alim dan yang khidmat, ya, semoga Allah berkahi khidmatnya, ya.
Ini emang halaman 39. Harusnya Buya Asfi yang ngajar nih. Janjiannya malam tadi saya ngajar sore katanya. Tadi dibilangnya mau ngajar juga. Ya sudahlah ya. Ini fasal ke-9 yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani Asy-Syadzili An-Naqsybandi. I'lam ya faqir, jadi bab nisbat. Siapa yang masuk ke wilayah Allah. I'lam ya faqir, ketahuilah wahai salik, anna nisbat Allah, penisbatan Allah, wilayah Allah. Masuk tarekah ya, berjuang bersama guru, bersama masyaikh, bersama mursyid, itu maksudnya masuk ke nisbat, dinisbatkan kepadanya iradah, maka dia boleh disebut murid. Jadi tidak semua orang ditalkin tuh baru sah disebut murid, belum tentu. Murid itu siapa yang kehendaknya lebur dalam kehendak gurunya. Murad, orang yang lebur kehendaknya dalam kehendak Allah. Itu murad. Murid berkehendak kepada Allah sebagaimana gurunya berkehendak, maka dia patuh kepada gurunya. Itu murid. Ini baru talkin, disuruh zikir ngeluh, itu ente belum murid. Apalagi belum ditalkin, belum diuji, belum murid itu. Maka ketika ada kejadian dulu, ada orang berlepas diri dari Buya Asfi. Apa dari aneh berlepas ya Buya? Saya berlepas diri dari Buya Zul Asfi, Buya Aldomi. Lah kapan mereka jadi muridnya? Kalau emang udah jadi murid nggak bakal berlepas diri. Dan ini sama dengan kejadian Urwah bin Hudair, Khawarij pertama, yang mengatakan, yang dia punya kebencian ke Muawiyah, gak suka dengan keluarga Bani Umayyah itu. Terus ketika Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah, ikut dia. Tapi ketika Sayyidina Ali menerima arbitrase islah dengan mereka, apa kata dia? Aku nyatakan berlepas diri dari Ali. Lah, dia nggak pernah gabung dengan niat Ali kok. Kapan dia berlepas diri? Emang dari awal dia sudah lepas kok. Ya. Nah itu nisbat. Apa kata beliau? Nisbatallahi, anna nisbatallahi wasi'atun wa dhayiqah. Wilayah Allah itu dia sangat apa? Elastis, apa dia? Boleh luas, fleksibel, boleh juga sempit. Luasnya seluas alam semesta, selangit sebumi, bahkan seluas sorga, seluas kursiullah, seluas sidratul muntaha, seluas arsy Allah. Tapi sempitnya lebih sempit daripada lubang jarum. Kebayang? Mulai connect nggak? Sempit itu jadi gini. Wa man a'rada an dzikrir rahmani, apa? Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami jadikan bagi dia hidup yang sempit. Doyikan, dongka. Ada dua ayat ya. Jadikan hidupnya sangat sempit. Jadi orang yang berpaling dari zikrullah, mengingat Allah, mengenal Allah, hidupnya akan sempit, perasaannya akan nggak enak terus. Jadi orang yang hidupnya gelisah terus karena dia belum sungguh-sungguh masuk ke nisbatnya Allah. Antum kalau berguru masih ngikutin, cocok mana nih, itu kena tuh. Ribat nih kan masih separuh-separuh kita belum kenceng-kenceng banget ini. Makanya kita nunggu kesadaran aja, kesadaran ngaji, kesadaran berkhidmat. Kan gak ada ancaman kan, siapa yang tidak datang malam ini maka dia dihapus dari daftar murid ribat, kan gak ada. Kita lagi meraktekin rahmat Allah luas. Tapi kalau yang sempitnya begitu, nanti ada masanya begitu loh. Ente gak suluk, ya sudah gitu. Nanti bisa begitu, nanti, sekarang belum. Sekarang yang sempat ya suluk lah, yang sempat talqin lah, yang sempat ngaji lah. Kalau nanti tapi nanti itu bisa bentar lagi, bisa lama lagi. Oleh karena itu, walaupun awal-awal antum ngaji dengan guru siapapun, karena mirip dengan ajaran kakek kita, guru kita yang lama, ayah kita,
ustadku di kampung dulu. Sekarang jangan lagi berguru karena itu, tapi karena ilmu yang ada pada orang itu. Karena nanti kalau seandainya tidak sama dengan guru ente yang lama, masih sama dia nggak? Maka kita wanti-wanti teman-teman di pesantren. Saya kan sering ngomong, sejauh perjalanan aneh sama Buya Rozini ya, nggak ada kajian yang menyalahi kitab. Itu kan kebohongan. Ente dong baca semua kitab, ya. Karena nggak baca semua kitab, tiba-tiba ada orang yang rajin, cerdas di pesantren bilang aneh sesat misalnya, ente akan ikut dia. Kenapa? Karena ente belum baca kitabnya semua. Itu contohnya. Ummul Barahin khatam nggak? Saya khatam. Maka saya tahu saya sesat apa enggak. Kifayatul Awam khatam nggak? Ke Buya Asfi ngajarnya khatam, ngajinya dulu nggak khatam, jujur aja Buya. Jujur Buya, nggak khatam kan dulu? Khatam sendiri. Aneh khatam aneh ngaji. Khatam takrib beres nggak? Enggak, aneh khatam langsung dengan Syekh Taufik, langsung dengan Syekh Hasan Hitu. Khatam kita ngaji. Tadi Brawi di Darsun khatam silabusnya. Kita harfan kita baca matannya Imam Nawawi itu. Jadi ilmu kita ori, otentik. Itu tahadus bin nikmahnya Buya. Bukan belagunya itu, bukan. Menceritakan nikmat Allah itu. Sahih Bukhari khatam silabusnya gitu ya. Hikam khatam nggak? Kayaknya udah sering baca, tapi khatam apa gak ya? Jadi mulailah mengikuti sesuatu itu karena hak kebenaran objektif di dalamnya, bukan kebenaran subjektif karena orang, karena kelompok, karena memori masa lalu. Tidak. Ilmu itu berkembang terus, ya. Man dakhala nisbatallahi wasi'ah wa dayyiqatan, ya. Man dakhala, gimana kalimat tadi? Ya'lam ya faqir anna nisbatallahi wasi'atun wa dayyiqatun awsa' min da'iratid dunya wa adhiq min sabil khiyat. Jadi rahmatnya lebih luas daripada alam semesta, dari dunia, lebih sempit daripada lubang jarum. Wasi'atun ala man dakhalaha bin niyati wassidq. Tenang, orang masuk datang ke Nabi dengan niat dan sidq, itu Nabi samhahnya, tolerannya ke dia orang itu luar biasa. Tapi ada yang datang ke Nabi dengan kepalsuan, itu ayatnya lebih ngeri, ya. Ayat tentang munafik gimana? Ya, fid darkil asfar innal munafiqina fid darkil asfar minan nar. Orang munafik itu di bagian terbawahnya neraka. Itu kan ngeri itu. Tapi kalau orang mau tobat, fa innallaha ghafurur. Jadi Allah itu memberikan dua wajah sekaligus kepada kita, ya. Nah sekarang kan lagi proses nih ya, lagi proses nebak-nebak ya, ngerasa-rasain sebagian. Kalau kohar mah udah beres ya, insya Allah ya. Nawawi udah belum? Masih bertanya-tanya nggak? Ya? Buya Yunal kayaknya masih ada beberapa ini Buya Yunal nih. Canda Buya Yunal ya. Bener nggak gitu ya. Dan itu kok tambah kenceng setiap hari, tambah kuat. Datang orang ke Nabi nanya, ya Rasulullah, kok suara-suara itu tambah keras di kepalaku? Apa jawaban Nabi? Dzalika sarihul iman. Itulah iman yang sarih. Jadi itu nggak apa-apa. Kohar nih walaupun khidmat keguruan yang sono, ada gejolaknya itu. Ente ngaku aja, ada gejolaknya. Makanya sering-sering baca 5 ayat surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus 5 ayat. Ada sir pada Alif Lam Mim, ada rahasia pada dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan dalamnya. Jadi kalau kita ulang-ulang ini, kita resapi makna lil muttaqinnya itu, nanti hilang tuh keraguannya. Beragamanya bukan karena kata orang lagi. Sehingga kalau kita baik bukan karena orang sekitar baik, kita jadi jahat bukan karena terpengaruh kejahatan orang sekitar, tapi emang kita mau tanggung jawab diri sendiri.
Nah, maka nanti mohon maaf nih, ya, kalau masuk nisbat ke majelisnya nggak bener, mohon maaf nih, keluarga antum amburadul. Orang yang shadik dan niatnya khalis, dia nggak nyalain majelis, dia nyalain dirinya sendiri. Di majelis kita, ini perempuan khusus, kalau punya suami ngaji mesti izin suami, ya. Laki-laki punya istri harus ada waktu bersama. Dan laki-laki kalau udah ngaji di ribat atau di majelis thariqat manapun, mesti jadi lebih baik kepada pasangannya, lebih penyabar, ya. Kalau yang jomblo ente maunya sabar ke siapa ya? Jadi kalau sudah ngaji nih, oh konflik-konflik dikit biasa. Sayyidina Umar dibentak sama istrinya biasa, dan dia senyum-senyum aja. Ya sesekali sewot biasa itu. Khairukum li ahlikum, sebaik-baik kamu berarti diantara kamu yang wali, kira-kira begitu maksudnya, adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Sahabat-sahabat tuh lama kok sama Nabi, tapi mereka terbaik kepada Rasul, kepada pasangan-pasangannya. Yang jomblo ente ngayal aja ya. Wa dayiqatun ala man dakhalaha bil ghisyab, wasi'atun ala man dakhalaha bin niyyah wasidq. Nisbat wilayahnya Allah ini akan luas bagi orang yang datang dengan niat yang tulus dan sidq, dalam luarnya sama. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa aja, nggak usah buat alasan. Jangan seperti di masa sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang, kan ada 3 orang tidak punya alasan, tapi sekitar 300-an orang atau kurang, mereka punya alasan. Alasannya sakit, alasannya ini, padahal mereka panen. Giliran Nabi bawa pesan perang, mereka ingin dapat, ya. Ka'ab bin Malik gak berani minta, dan 3 orang sahabat lain bilang, wahai Rasulullah, mohon maaf, saya tidak jadi ikut perang, tidak jadi ikut jihad, gak ada alasan. Nabi bilang, oke, tunggu ketentuan Allah padamu. Ditunggulah. Ternyata ketentuan pertamanya apa? Kamu harus pisah dari istrimu. Dipisahin dari istrinya. Yang kedua apa? Dia tidak dianggap salamnya. Kalau dibaca salam boleh nggak dijawab? Dia tiap hari pergi ke masjid. Apa kata dia? Aku pandanglah Rasul tidak menoleh kepadaku. Ketika aku menunduk, Rasulullah baru menoleh kepadaku. Sedihnya bukan main. Itu siksaan luar biasa, dan dia dibersihkan dengan cara itu 40 hari. Ka'ab bin Malik. Ada satu riwayat yang disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim, dia di hari ke-39 dan 40 didatangin oleh mata-mata dari Persia atau Bahrain. Isinya apa? Udahlah, nggak usah ikutlah si Muhammad tuh, katanya. Ya, jadi panglima besar di sini. Ya, datang ke sini atau kamu jadi mata-mata kami. Itu surat diambil terus dirobek gitu. Saat dia robek, pintu langit kebuka, turunlah ayat bahwa Ka'ab dan kawan-kawannya diampuni oleh Allah karena dia terbukti tidak kazib, tidak bohong, terbukti dia tidak menipu, terbukti dia tidak khianat. Emang dia apa adanya. Itu yang disebut sidq. Jujur apa adanya, nggak banyak alasan. Ya, hati-hati nih yang banyak alasan, nggak ngaji ke Buya, nggak datang zikir, alasannya macam-macam. Ente udah mulai munafik, hati-hati. Nggak bisa bilang nggak bisa. Saya lagi begini, udah gitu aja. Nggak usah kemudian alasannya A, alasannya B, itu memupuk kemunafikan. Ya, hati-hati ya, hati-hati dalam bab ini. Atau antum berguru ke siapapun, punya mursyid siapapun, ya coba praktekkan ini. Berjuang di majelis manapun, ya. Dan suatu saat akan muncul. Itu cukup ya, kita langsung pindah. Ini syarahnya sama aja. Syarahnya saya takut bacanya. Syarahnya mengerikan. Kita langsung ke pasal berikut, pasal 10. I'lam ya ayyuhal faqir anna Allah tabaraka wa ta'ala
innama aujadaka fil alam. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah Turuhani Rasulullah SAW, para guru-guru, mursyid-mursyid, para anbiya, Sayyidina Al-Khadir, para aktab, para ghaus, ya, pengarang kitab ini, semua yang hadir, semua orang tua kita, semua guru-guru kita, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak ada yang kurang gitu, ya. Jadi kalau hatinya nggak enak, baca Fatihah aja, ya. Insyaallah Allah yaftah alaina. Ketahuilah wahai murid, ya, annallaha, sesungguhnya Allah yang maha suci, innama aujadaka fil alam, Allah wujudkan engkau di alam semesta, wa ja'alaka fi wasatihi, dan engkau dijadikan ada di sentralnya alam. Tiadalah semua itu illa liyakhtabiraka, kecuali untuk mengikhtibar kamu. Apa arti ikhtibar? Liyakhtabiraka, dari ikhtabara yakhtabiru, menguji kamu, ngetes kamu. Bila Allah sudah tahu belum kemampuan kita, gimana kita nanti? Ya, itu ilmu qadim azalinya Allah. Tapi dalam bab kemakhlukan, Allah tetap menjalankan untuk kita hukum alam, hukum sunnatullah, ya. Kalau Allah mah sudah tahu antum nanti masuk surga atau masuk neraka, itu di ilmu Allah. Jadi kalau ada yang nanya, Allah kan sudah tahu, ngapain ada takdir segala. Itu ilmu Allah, bro. Ente kan bukan Allah. Allah dengan kekadimannya, dengan sifatnya yang azali, tahu semua. Kita kan bukan di situ. Kita sekarang di mana? Di alam kemakhlukan, penciptaan, alamul hudus wal khalq, ya, al-hudusiyah wal khalqiyah, alam penciptaan. Oleh karenanya kita bukanlah orang yang punya wilayah masuk ke bab kekodiman Allah. Jadi jangan pertanyakan kenapa dia, pertanyakan dirimu apa yang kau siapkan berjumpa dia. La yus'al lamma yaf'al, Allah nggak boleh ditanya-tanya, dia mutlak. Kita yang ditanya-tanya. Terus ente bilang sombong banget, Allah emang Allah sombong? Allah kan maha sombong, ya. Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Apa arti Al-Mutakabbir? Zat yang maha sombong. Apa arti sombong? Besar. Zat yang merasa paling besar, hanya dia. Ente protesnya sama Allah. Kira-kira begitu, ya. Kalau Allah begitu. Jadi kenapa Allah ciptakan kita di alam dan kita menjadi lakonnya hari ini? Jadi lakon di alam ini bukan jin, bukan malaikat, manusia. Kata orang Jawa apa? Menungso. Manusia. Ini manusia bukan? Ini jin manusia. Mau laki mau perempuan sama aja. Laki perempuan kan gender aja. Status kita di hadapan Allah kan insan. Dalam hak hukum fikih antum punya hak yang beda. Iya, perempuan ada haidnya, nggak sholat, pengen nggak sholat juga domi, mau disunat ketiga kalinya, dipasangin rahim di dalamnya, rahim-rahiman. Kan nggak bisa begitu, ya. Tapi ruh kita nggak laki nggak perempuan, cuma ruh yang akan ditiupkan laki-laki itu ada penciriannya di sisi Allah, walaupun tidak ada gender pada ruh, ya. Liyakhtabiraka bil awalim al-ulwiyah wa sufliyah, supaya menguji kamu dengan alam yang tinggi, langit, alam rohani, udah wasufliyah, dan alam yang rendah, alam bumi. Kayyattabiha amruk, supaya jelas, wa tahaqqaq sidquk, jelas kejujuranmu. Kamu ini benarkah Abdullah hakikatan? Kamu ini hamba Allah yang sebenarnya atau hamba selain dia? Kalau kata guru kita mana? Ente asli nggak gitu, ya? Itu sama itu. Ya, ente asli nggak nih orangnya? Jangan-jangan nyusup Bani Syaitan. Ya, semoga kita bukan Bani Syaitan itu. Ya, semoga kita betul-betul Abdullah. Maka saudara-saudariku, teman-teman semua, apapun yang terjadi itu testing aja. Masalah di rumah, masalah di majelis, masalah tempat kerjaan, masalah di jalan, masalah di mana aja, itu tes aja itu. Karena kalau gelas ini isinya kopi, goyanglah dia, nanti keluar airnya. Kalau isinya adalah apa? Air putih, goyang dia, nanti keluar airnya.
Maka kejadian apapun, peristiwa apapun hari ini itu cuma goyang-goyangan supaya ngecek ini dalam ente apa, ya, keluhannya apa, keluhan yang mengeluhnya syakwa ilallah atau ngeluh kepada selain Allah, menuduh Allah atau berprasangka baik kepada Allah. Kok gitu amat sih Allah sama aku gitu ya? Ada yang ngomong gitu gak? Itu kafir hakikat itu. Kafir secara hakikat. Kenapa? Itu dia sama dengan menolak takdir. Menolak takdir itu menolak rukun iman yang ke-6. Menolak satu rukun iman, kafir apa mukmin? Kafir lah. Jadi untuk apa? Kalau di Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau di Quran surat Al-Mulk, untuk menguji kamu amal terbaiknya apa, ya. Tapi kalau di kitab ini untuk ngecek kamu ini sebenarnya apa dan siapa. Engkau ini hamba Allah, engkau ini bukan hamba Allah. Masih ingat sebelumnya kita pernah ngaji klan-klan alam semesta? Kalau ini boleh dibuka Bu ya. Ada malaikat, ya. Ada malaikat, ada para nabi, ada para wali, ada orang biasa. Orang biasa itu disebut Bani Adam. Kalau para nabi disebut ya klan nubuat lah, atau klan nur. Kalau para aulia ini warisan nur, atau kalau istilah guru kita apa, Bani Ruh, ya. Apalagi ada jin. Jin sama setan beda nggak? Apa bedanya? Jin sama setan beda? Nah? Setan pasti negatif, kalau jin belum tentu. Kalau setan pasti negatif, kalau jin belum tentu. Jin senang banget gitu-gituin. Iya, senang, betul. Tapi nggak banyak, jin itu banyak yang ingkarnya. Berarti jin sama setan itu berbeda. Tunggu dulu, iblis itu dari jin apa dari setan? Hah? Dari jin apa dari setan? Bapaknya jin. Aljan punya anak namanya itu. Berarti ada bani yang lain, ada klan lain, klan alam semesta itu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, coba ayatnya Pak. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas si khannas. Bukan keburukan waswas si iblis, bukan. Bukan si jin, bukan. Tapi si khannas. Khannas itu tugasnya ngasih waswas ke dalam dada kita, ya. Dan si khannas itu minal jinnati wan yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Berarti dulu jangan-jangan iblis itu juga tadinya dapat waswas. Yang ngasih waswas itu namanya si khannas. Wallahu alam bisawab, ya. Bisa jadi begitu. Maka ada namanya klan Bani Syaitan. Mereka di luar jin. Kalau jin kan dari api. Mereka wallahu alam tercipta dari apa, ya. Tugasnya satu aja, yuwaswisu fi sudu linnas, ngasih waswas. Dan mereka ini kalau jin itu kalau masuk ke tubuh orang kesurupan. Tapi kalau setan masuk ke tubuh orang, orangnya jadi setan. Apa ciri-ciri setan? Yuwaswisu, bikin waswas. Kalau ngobrol sama dia kita langsung waswas. Bermajelis sama dia kita langsung ragu. Iya sih kayaknya Buya Aldom itu sesat tuh kayaknya tuh. Kayaknya kajiannya nggak masuk tuh. Ya. Iya kayaknya Buya Asfi itu nggak ahlus sunnah itu. Mulai itu begitu tuh. Siapa yang ngomong? Ya. Manusia, tapi dalamnya siapa? Nauzubillah. Kalau ada ustadz, ada motivator, pengkhotbah, jika kata-kata dia, khotbah dia bikin orang yuwaswisu fi sudirnas, bikin waswas, bikin provokasi, jangan-jangan dia bukan manusia. Tapi dia sebenarnya dalamannya bukan Abdullah, tapi dalamnya khannas. Nauzubillah summa nauzubillah.
Maka jangan pernah buka aib orang. Teman kita nih baik-baik aja masalah seorang, terus ente bilang, hati-hati sama dia dulu. Akhirnya teman kita langsung was-was ke orang itu sering kejadian. Ya, maka Buya Asfi itu bagus tuh kalimatnya. Lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Goyak bener Buya. Ini sahih itu. Ya, sahih itu. Fa'in kunta abdallah a'radta an siwah. Kalau indikator nih, kita ini hamba Allah atau bukan? Apa indikatornya? Coba cek dari sekarang. Jika benar engkau hamba Allah, a'radta an siwah, engkau akan berpaling dari selain Allah. Bidayatan wa nihayatan, mulai dari awal sampai akhir. Selain Allah itu apa aja? Posisi, pujian, nggak takut juga dicaci. Orang yang takut dicaci berarti disukanya apa? Suka dipuji. Itu mana Bu puji? masih pegel kayaknya. Wa in kunta abdal hawa, jika engkau hamba selain Allah atau hamba nafsumu sendiri, akbal ta'ala ma siwa, pasti kamu berpaling dari selain Allah dan mengikuti nafsumu sendiri. Idzal bidayah majlan nihayah, maka orang sungguh-sungguh di awal itu cerminan dia sukses sampai akhir. Jadi kalau ngaji di awalnya oke, insya Allah jadi lomba besar nanti tuh. Ini yang lagi kuliah nih, serius kuliahnya, baca kitabnya serius. Kalau sekarang serius, nanti kalau ceramah nggak perlu persiapan. Tapi kalau waktu nyantrinya kuliahnya nggak serius, nanti setiap kali mau ceramah googling dulu. Masa pinteran Google berente, ya? Saya tahu tuh yang ngaku murid saya Yasin Al-Fadani, sebelum ngaji dia googling dulu. Ya salam. Ya, pinteran bikinan Yahudi daripada dia. Itu bukan murid saya Yasin, tuh murid Google itu ya. Murid Syekh Al-Musnid Ad-Dunya wa Alam Maya Al-Google Al-Fadani. Maka sering-sering salah baca, tapi belagunya bukan main. Karena Abdul Hawa, ingin terlihat keren nama orang, nyebut-nyebutin nama. Ya Syekh Yasin mah besar. Kalau kita menumpang di balik nama dia, belum tentu kita besar. Malah kita jatuhin nama marwah Syekh Yasin itu. Faman kanat bidayatul firar ilallah, siapa yang bidayahnya emang firar ilallah, dia hanya lari kepada Allah, fokus kepada Allah, bina'ti huzurani masiwa, dengan meninggalkan niat-niat kepada selainnya, hanya betul-betul ingin kenal Allah, hanya betul-betul ingin dekat kepada Allah, maka diuji apapun nggak bikin dia mundur dari berguru kepada mursyid yang arif billah. Dia tetap ya nyundul terus ingin kenal Allah. Kanat nihayatul usul ilallah, pasti ujungnya sampai mengenal Allah. Mengenal Allah lah yang disebut usul ilallah. Bina'ti syuhudihi fi kulli syai'. Kalau dia sudah kenal Allah, barulah dia dapat menyaksikan peran Allah di segala sesuatu. Ini sekarang yang gerakin kita siapa nih? Yang bikin kita duduk sekarang di ribat siapa? Allah ya. Kalau giliran enak-enak aja Allah ya, giliran lagi susah lupa sama Allah. Berarti jangan-jangan bukan Abdullah, hamba kesenangan, bukan hamba Allah. Maunya seneng doang, nggak mau susah. Pilih, lagi senang bantu orang susah atau ente jadi orang susah? Maunya coba kalau nanti punya masih bantu temen nggak? Atau malah belum juga bantu dan ngata-ngatain, kamu bisa bayar nggak? Belum ngasih ya, belum ngasih udah ngomong begitu. Bisa bayar nggak? Ntar juga nggak bisa bayar. Belum ngasih sudah nyakitin. Begitu nggak tabiat orang hari ini? Banyak orang hari ini begitu. Semoga yang di depan saya nggak begitu. Amin. Habis itu jangan modus minjam ke teman ya. Sebagaimana kita nggak mau diganggu orang, jangan ganggu orang juga ya. Wa man kanat bidayatuhul firar minallah, siapa yang awalnya memang dia tidak betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, bina'tin kibabihi ala hawa, dia masih ngikutin kemauan-kemauan dirinya yang tersembunyi, kanat nihayatul bu'd,
minallah, maka ujungnya pasti tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Itulah maksud guru kita, imam kita terbesar dalam thariqah zikir pagi sore itu, Abul Hasan Syah. Jadi kalau zikir khafi, Imam Bahaudin Naqsyabandi. Zikir jahar, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau salawat, Syekh Tijani Idrisi, ya, dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Hamba yang paling Allah tidak suka adalah hamba yang beramal zahirnya akhirat, tapi tujuan dia dunia. Masih ingat kalam itu sering saya sampaikan? Harusnya untuk Allah, tapi dia gunakan untuk keperluan dunia, ya. maju depan, ya. Ini masih bisa di sini space, ya. Maju aja. Yang itu maju aja. Allahumma sholli ala sayyidina bina'ti ghalazatil hijab wa taqwiyatil azab kama jarat sunnatuhu subhanahu ma khalqihi faman aqbala 'ala Allah fi bidayatihi aqbala Allahu 'alaihi fi nihayatihi. Siapa yang menatap ke dalam dirinya untuk mencari tatapan Allah, pasti ujungnya berakhir dia ditatap oleh Allah. Gimana cara menatap Allah? Jangan tatap orang lain, tatap ke dalam diri. Akal menatap ke kolbu, kolbu menatap kepada fuad, fuad ke dalam sir, sir ke dalam ruh, ruh hanya menatap kepada Allah. Jangan kemana-mana. Maka nggak usah dengar kata orang. Istafti kolbak, tanya batinmu. Jadi ke depan ini apapun nanti kita nggak akan kasih jawaban yang detail. Kita coba bilang, tanya kolbumu, ya. Tor nih muncul siapa gitu, itu wali beneran nggak? Tanya hatimu. Kita coba gitu aja ntar. Sampai puncaknya nanti muncul al-imam, al-wali, al-mutlaq, al-qutub, ya, qutubul aqtab, al-ghaus, al-waris, al-ahmadi, al-muhammadi, al-musamma bil mahdi. Kita coba jawab, tanya ruhmu, tanya kolbumu. Kita nggak jawab. Siapa tahu pandangan kolbu kita beda tuh, ya. Cuma kalau dia mengikbal ilallah, dia menatap kepada Allah, pasti pandangannya sama. Pandangan mata bisa nipu, pandangan akal bisa keliru, tapi kalau pandangan yang dari sir itu nggak akan pernah keliru, karena dia langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu, di-guidance langsung oleh Allah, dan itu nggak tembus siapapun. Maka dalam hadis athar, tidak sampai derajat sahih, la tasma'uhu al-hafazah, jangankan syaitan, malaikat hafazah pun nggak tembus, itu sir, ya. Sir itu zikirnya bermakrifat, bukan hanya nyebut-nyebut Allah, 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 itu baru di lisan. Pakai kolbu, itu baru di kolbu. Dia mesti ada makna, mesti ada kaidah, mesti ada kerinduan kepada yang punya nama, baru namanya zikir sir, ya. Baru namanya firar ilallah. Saya sudah zikir 70.000 gitu. Terus kenapa 70.000? Allah nyuruhnya zikir sebanyak-banyaknya, bukan 70.000. 70.000 itu cuma latihan. Saya sudah suluk 50 kali. Emang urusannya apa ente suluk 40 kali jadi wali? Belum tentu. Siapa tahu masih sibuk sama angka. Yang penting itu lebih dari itu, yaitu al-ilmu bil mazkur, mengenal yang disebut. Siapa yang disebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ulang-ulang terus supaya antum gak lupa. Sebelum la ilaha illallah apa dulu? Fa'lam. Maka ribat ini visinya satu aja, Bu, ya. Al-ilmu qabla al-qaul la ilaha. Jadi berilmu sebelum kita baca la ilaha. Masih ingat kata Sri Sakti, siapa yang memulai jalan rohaninya dengan ilmu, dia tidak akan pernah futur, tidak akan pernah kendor. Ini mohon maaf nih, yang kendor-kendor ini mungkin ente mulainya karena orangnya viral, karena zikirnya bikin nangis, karena doanya bikin tersentuh. Pret. Apa itu? Sampah itu, ya. Bukan itu fa'lam, bukan fabki, nangislah kamu, enggak. Karena dia bisa bikin kamu nangis, ikutilah dia, bukan, ya. Karena dia bisa bikin kamu tersentuh, enggak. Fa'lam. Maka jalan kepada Allah itu cuma fa'lam. Jadi babul ilm
al-bab al-wahid ilallah. Itulah fafirru ilallah. Satu-satunya jalan kepada Allah hanya jalan ma'rifatullah, nggak ada lagi. Masih ingat bersisa berapa tahun dia zikir? 500 tahun. Dianggap Allah nggak? Ya, ente zikir nih 70.000, 4.400, tapi pikirannya apa? Semoga daganganku laku. Itu kan dunia masuk. Kenapa? Masih hubud dunia, di kepalanya masih ada angan-angan, kan kata Nabi. Ya, dua hal ya, orang tua dan anak muda sama aja. Hubud dunia wa tulul amal, cinta dunia, panjang angan-angan. Ini yang ganggu zikir, nggak bisa khusyuk. Itu sebabnya kata Nabi, supaya kamu sholatnya fokus, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadirkan beliau di depan, rasa beliau di depan, baru kita takbir. Saya nggak bisa bayangin Rasul. Ya, ente kan punya guru. Itu yang disebut rabitatul mursyid. Maka semua wali membolehkan rabitah. Namun dulu ada yang salah paham, padahal dia juga seorang ahli thariqah. Syekh Ahmad Khatib bin Akam, orang kampung Buya ini, Koto Gadang dia ya, Koto Tuo di Agam, tapi jadi imam di Masjidil Haram. Mengerikan itu orang kampung Buya itu. Dia seorang syekh juga mazhab Syafi'i dan berthariqat khalwatiyah. Di thariqat khalwatiyah ada bab rabitah, cuma mungkin ada selek aja sama orang thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah dulu ya. Wallahu a'lam bis. Jadi boleh kita memvisualkan guru, bukan menyembah guru. Kalau orang terkenang gurunya, dia terkenang ajaran gurunya. Gurunya kalau ngajarin ma'rifatullah, kalau ingat guru pasti ingatnya cuma Allah. Ya, semoga kita seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Lidzalika yaqul, oleh karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini hadis belum sempat saya teliti ya, apakah ini hadis ilhami atau tidak. Kita bersandarkan ini dulu. Tolong cek Buya Yunal, ati'ni fi kulli syai' uti'uka fi kulli syai', atau uti'aka fi kulli syai'. Temu enggak? Patuhilah aku dalam segala sesuatu, aku akan turuti engkau dalam segala hal. Ini hadis qudsinya. Sahih ya? Ilham Ibn Arabi, Pak Syaikhul Qadir, atau betul-betul hadis qudsi? Ay ati'ani fil bidayah bil i'rad. Artinya di awal kamu memulai perjalanan rohani, taatilah aku dengan berpaling dari segala sesuatu, maka di akhir aku akan menumpah ruahkan tajalliyat anugerah nurku kepadamu. Wal mafhum min al hadis anna man a'rada anillahi a'radallahu anhu. Nah, berdasarkan itu, siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling darinya. Jadi kalau dibalik, kapankah Allah menatap kita? Di saat kita menatap sang kesejatian diri di dalam diri kita, karena dia berasal dari hembusan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman arada tamattu' bi anwaril haqiqah, siapa yang ingin menikmati nur hakikat, falyukim mizan syariah, maka hendaklah disiplin dalam menjalankan timbangan syariat. Kan masih ada yang nanya, syariat bertentangan dengan hakikat. Itu nggak ada di kita ya, tapi dia berkait. Dan dua hal ini tidak bertentangan, dia hanya berbeda. Ya, coba nggak usah aneh-aneh. Jalan yang di depan itu ada dua jalur ya, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Itu jalan bertabrakan atau jalannya berbeda? Berbeda bukan berarti, ya, paham maksudnya? Ya. Jadi siapa yang ingin menikmati nur hakikat, jalannya mesti menjalankan syariat. Maka dari ribat, ada nggak ajaran di sini nggak usah sholat? Ada nggak? Ente kalau jadi wali nggak usah sholat, norak gitu, nggak ada? Kan nggak ada. Malah kita ada suluk ya. Suluk itu sholat 5 waktu dijaga, bahkan ditungguin. Siapa yang masih berwudu ditungguin, sepengetahuan guru tentunya. Kadang-kadang ditungguin nggak keluar-keluar, ternyata dia
Tidur. Ada juga yang nggak tidur. Ya, sakit perut di saat orang mau takbir, kan kena setan itu ya. Giliran mau takbir, sakit perut. Nah, itu dia dikerjain syaitan itu. Nah, dia caranya gimana? Syaitan itu masuk lewat darah. Darah itu lewat makanan, minuman. Caranya kurangi makan, kurangi minum. Orang suluk aslinya begitu. Cuma di suluk kita kan sudah fun ya. Makannya sudah enak. Dawami bisuluk nambah beratnya. Nah, menjalankan timbangan syariat dengan nilai rasa hakikat, itulah kesempurnaan. Jangan cuma sok-sokan membela syariat, kayaknya orang hakikat tuh nggak mau syariat, nggak begitu. Syariat itu sempurnanya kalau berhakikat. Syariat itu kan cuma sah batal, rukun syarat. Rasa nyembah Allah adanya di mana? Di hakikat. Maka ini saling menyempurnakan, bukan saling bertentangan. Kenapa orang takut belajar hakikat, takut ninggalin syariat? Nggak bakal ada. Justru batalnya syariat kalau dia kosongnya syariat, hampanya syariat kalau tidak berhakikat, dan batalnya hakikat kalau dia menentang syariat. Sesederhana itu. Nggak usah khawatir lah ya. Buya-buya ini kan ngaji syariatnya bertahun-tahun ya. Nggak mungkin buya ini meninggalkan syariat, kecuali buya lagi saker, lagi ahwal. Jadi hati-hati ntar kalau Buya Aldomi saker, tiba-tiba udah lewat jam isya, lewat jam subuh ya, lagi saker. Orang saker mabuk nggak wajib. Tapi ntar kalau sadar dia wajib mengqadha gitu. Semoga nggak kejadian Bu ya. Kita doakan Buya nggak sesaker itu. Wa indi anna majmu'a dzalika hiya khultatun nas allati hiya sababul ghulta wal iltibas. Faman wafaqa Allah lil wahsya min an-nas fa alayhi man Allah arada yaftah lahu babal unsi bihi kama qala waliyullah sayyidi ibn Athaillah. Salah satu yang bikin orang berpaling dari Allah adalah fokus kepada Allah adalah menghindari terlalu sering berinteraksi dengan manusia. Kalau dulu secara offline, sekarang offline dan on. Banyak sekali yang tadinya lurus hatinya, lurus jalan ngajinya, dengerin kajian yang berbeda sedikit dengan kajian Buya Asfi, langsung goyang, nggak datang lagi ke riba. Baru digeber dengan orang yang beda faham, sudah terganggu ya. Cuma karena masalah ya dulu isim ruh ya, amma status ruh itu makhluk pemanfuh, Quran itu maj'ul apa makhluk, itu doang bikin goyang. Itu nggak siap jadi orang cerdas namanya ya. Orang cerdas itu siap berbeda dan siap memunculkan istilah-istilah baru, karena semua istilah itu kan diciptakan oleh ulama, istinbat mereka, galian mereka terhadap teks-teks suci. Dan itu tidak suci, yang suci teksnya, Qurannya suci, pemahaman mereka belum tentu suci. Dalam kalimat Ibnu Athaillah ada satu hikmah, mata auhashaka min khalqihi fa'alam annahu arada yaftah laka babal uns. Kalau kamu sudah mulai nggak nyaman ketemu banyak orang, bukan karena kamu merasa orang itu akan merusakmu. Nah ini artinya, jangan sampai gue nggak boleh ketemu dia, kalau ketemu dia terkacau. Berarti kita menuduh jahatnya kita asbab rusaknya orang itu. Orang begini psikopat tapi batini. Jadi psikopat batiniah ini ada potensi di setiap orang. Saya dengar ada yang hijrah Bu ya, musisi, bagus hijrah, kita udah seneng nih. Terus terjadi satu di podcast, apa kata dia, saya nggak mau lagi jumpa orang-orang sebelumnya, atau saya nggak mau dengerin musik. Kenapa? Itu bisa memantik sifat jahat dalam diriku, kira-kira begitu. Oh, berarti dia selama ini menuduh kejahatan dirinya asbab orang lain. Itu bahaya itu tuduhan yang berat itu ya. Emang nih kalau ini saya taruh di bar, antum jadi jahat nggak? Jadi jahat nggak? Icip-icip deh. Ane taruh nih depan jalan nih SCBD, ngeliatin tiap hari orang buka aurat lewat, itu matanya terganggu nggak? Atau jangan ente yang bikin mereka terganggu? Nah, kalau ahlullah fil bidayah,
Dia tidak mau bergabung dengan orang bukan karena nuduh orang akan mempengaruhi dirinya, tapi dia berpikir, aku khawatir keberadaanku menambah keburukan. Menuduh diri. Udah begitu belum? Belum, berarti merasa sok suci. Ya. Kalau di masjid, memang kalau di Ka'bah jadi orang suci. Belum lihat ada monster di Ka'bah. Ngeri kita. Ngeri ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Badannya di tanah suci, batinnya bukan manusia. Jadi walaupun berhala itu sudah dibongkar semua oleh Rasulullah, 360 lebih berhala, sekarang berhalanya sudah lain. Ya, sudah lain hari ini. Ya, coba aja lihat. Ya, orang lagi tawaf, sempat posting. Kalau mau rekam aja, tapi nggak usah postingnya nanti. Ini posting langsung. Masya Allah, lagi tawaf ya Allah. Gitu ya, mengerikan. Belum lagi nanti yang otaknya fulus. Dia bawa jamaah nih ya, tapi dalam pikiran ini jamaah ngasih tips nggak ya? Gitu. Belum lagi nanti yang calo-calo mencium hajar aswad. Coba lihat orang tuh berebut mencium hajar aswad. Itu kenapa? Orang pun beragama hari ini pakai nafsu, sehingga mencium hajar aswadnya pakai nafsu. Sikut kiri, sikut kanan, pakai calo. Kalau nggak pakai calo, dia main sikut-sikutan. Nanti akan ada masanya orang kalau cium hajar aswad itu antri pelan-pelan, malah dahuluin orang. Nggak tahu kedapetan nggak Bu masa itu nanti ya. Semoga ya. Semoga kalau dipanjangkan umurnya insya Allah dapat. Kalau enggak ya semoga mati syahid ya. Amin. Kapan Allah mulai buka futuh kolbu? Ciri-cirinya sudah nggak mulai nyaman sama komunitas lama. Nyamannya dengan keluarga yang baru, yang hanya membicarakan Allah, Rasulullah, sholawat gitu. Bukan karena merasa sok suci, tapi mulai merasakan ada unsiyah, ada keintiman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu kabar gembira yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa man khalatan nas lam tastaqim lahum Allah hala. Karena kalau masih juga bersama orang ya, dia tidak akan muncul keistiqomahannya, masih terbawa-bawa. Walam tasif lahu al-muamalah lima yansha' anil khaltah min al-mudarat wal mudahanat. Karena masih kesana kesini, masih sibuk. Kecuali nanti sudah usul, kesadaran bertuhannya sudah permanen. Mau makan, mau minum, mau diam, mau tidur, mau ke kiri, mau ke kanan, mau traveling, mau di rumah aja, kolbunya tetap istiqomah kepada Allah. Termasuk nih nanti Dawami dan teman-teman nih, Taufik dan semua teman-teman ini yang masih mahasiswa, matengin sekarang ilmu makrifatullahnya, biar nanti kalau ente jadi dai, diundang ke sana, ke sini, kemanapun, nggak perlu lagi kemudian khawatir dengan berubahnya niat dari menyebarkan dakwah supaya orang datang ke Allah menjadi menyebarkan dakwah atas nama dolar, rupiah dan real. Ya, kalau amplopnya dikit ditandain, nggak usah terima lagi. Nanti begitu. Tapi kalau emang niatnya hanya nyebar ma'rifatullah, bagi dia sama aja. Insya Allah ya. Jadi nggak mengganggu di hatinya, paling mengganggu dompetnya ya. Al-Faqir As-Sadiq huwa Samiri Bani Israel ya. Abadan yaqulu la masas wa la yarkun lan nas wa amma idza kana al-fariqat kasba shabaq al-khalta wa awqa fiha mukhalibuhu wa yatma fi dukhul ila Allah ila hadratillah fama ashadda bu'dahu ma aswa haluhu. Alam yasma' qawlahu sallallahu alaihi wasallam la yuflih al-mar'u hatta yuflih jalisahu. Hatta yufliha jalisuhu ya. Al-mar'u ala dinihi khalilihi. Jadi kata Nabi SAW, orang itu nggak akan futuh sukses rohaninya sehingga
teman duduknya itu yuflih, orang yang memang muflihun, orang-orang yang kolbunya beres. Almar'u ala dini khalili, seseorang berdasarkan khalilnya. Dajjal, nama kecilnya siapa? Samiri. Itu supaya dia bisa melawan semua para nabi, itu dikucilkan, dikholwatkan ke pulau. Lo ada yang mau jadi tentara Dajjal nggak pernah kholwat. Dajjal itu waktu kecil namanya Samiri, yang bimbing dia zikir langsung Jibril. Antum baca semua riwayat begitu. Lo ente mau ngelawan Dajjal, gurunya sibuk sama Google, sibuk sama handphone, sibuk sama aib orang, mursyidnya tidak tembus kolbunya kepada Allah, malah nuduh orang yang jumpa rohani malaikat, jumpa arwah-arwah, bahkan jumpa nabi dengan halu. Terus gimana nanti kalau ketemu Dajjal? Dajjal yang bimbing dia dulu siapa? Jibril. Tapi kan dia nggak patuh sama Jibril. Jadi zikir-zikirnya, ente kalau ngelawan Dajjal dengan zikir-zikir itu nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita. Ya berdoalah semoga Allah ya tunjukkan jalan. Gimana cara ngelawannya? Nabi Musa aja ketemu diam. Betul nggak? Nabi Harun dianggap beliau gagal sehingga Bani Israel kemudian menyembah patung sapi betina, patung anak sapi. Itu jenggotnya ditarik. Giliran Dajjal dia kan langsung bulu kuduknya bergidik langsung. Sekelas Nabi Musa ngelihat Dajjal itu ngeri, ngelihat Samiri itu. Maka jangan kira-kira kita ini kalau jumpa Dajjal ente masih mukmin, dicabut imannya nanti. Jadi jangan kemudian sok-sokan udah ngaji di ribat tar ketemu Dajjal lah. Kita aja belum tentu beres ini. Kita sedang belajar memperbaiki diri ini. Sama-sama lah ya. Insya Allah. Lagi sama-sama kita latih. Makanya walaupun kita tetap ada latihan zikirnya, tapi jangan sampai zikir itu menipu ya, memperdaya. Kaifa yatma' fi sawnil anfas man lam yatawaqqa suhbatan nas. Ya, bagaimana mungkin orang berkehendak menginginkan untuk menjaga dirinya ya, sedangkan dia tidak menjaga persahabatannya. Oleh karena itu, bermajlislah dengan ahlullah, berkawanlah dengan orang-orang yang kalbunya terpaut dengan Allah. Jadi kalau mau cek ini ciri-ciri orang akan usul kepada Allah apa? Gaulnya sama siapa? Gitu ya. Nanti dicek, kalau dicaci marah nggak, kalau dipuji melayang nggak. Kalau dia biasa-biasa aja semua dia pulangkan kepada Allah, insya Allah itu tanda bidayahnya sedek ya, bidayahnya oke. Kaifa yurja syuruqu anwar qalbihi wa lam yakum bi adwabi rabbih. Bagaimana mungkin mengharapkan kalbunya terbit cahaya sedangkan dia tidak menunaikan, tidak menerapkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat surat Mumtahanah ayat 1, ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai manusia, wahai orang beriman, jangan engkau jadikan musuhku dan musuh engkau sebagai aulia, pelindung. Aulia sebagai kawan dekat. Min duni, selain aku. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang shadiq, gaulnya nggak terlalu gaul. Orangnya gaul, tapi dia nggak akan terlalu banyak. Di sini dia punya teman, ente jangan bangga begitu. Kita curiga, jangan mau kamu banyak. Ya, dari dulu orang-orang yang berprinsip itu jelas. Dari awal negara Indonesia ini ada ideologi itu langsung memisahkan orang. Ini ideologi nasionalis, ini PKI, ini apa agama, apa, itu langsung bisa-bisa. Masa dalam beragama kita nggak begitu? Ini bukan ngajak untuk berpisah-pisah, bukan. Ini untuk al-najah wal falah fit tariq ilallah. Kalau sudah mulai berjalan kepada sisi Allah, mesti mulai pilih-pilih. Makan aja kita pilih-pilih kan, kalau kita udah tahu ini makan bahaya.
Nah, kira-kira begitu. Makanannya bagus, tapi di badan kita nggak bagus. Coba daging kambing yang ada gaji-gajinya, oke nggak? Enak nggak? Ya, dia jahat nggak? Enggak, dia nggak jahat. Cuma tubuh kita dulu sudah teledor, makannya kebanyakan, nggak jaga kolesterol, maka sekarang kita nggak makan itu. Bukan salah sih, salah kita yang makannya kebanyakan. Hanya orang yang sombong dan bodoh yang mengatakan bahwa karena salah daging ini nih, aku begini sekarang gitu. Dia yang makan, dagingnya disalahin. Dagingnya nggak pernah boleh menjawab. Wala adu wa akbar mimman yasudduka bi suhbatihi anillah. Siapakah musuh Allah itu? Musuh Allah itu orang yang membuat engkau terhalang kepada Allah. Maka punya pasangan harus yang mendukung kita kepada Allah. Kalau enggak, tinggalin aja. Ini sudah bab jalal nih, nggak bisa diperbaiki, tinggalin. Tapi semoga bisa diperbaiki. Diajak ngaji bareng, ya, ajak ngaji bareng. Ini yang suami istri udah ngaji bareng ya. Bang Tezar udah nih ya, udah nih udah. Ente masih jomblo aja. Kohar nih sudah nih, udah. Buya Mursal sudah. Ini rata-rata sudah. Istri sudah, harus sudah. Kata apa? Sudah. Minimal nggak bisa offline online lah. Nggak mesti ngaji sama kita. Yang penting dia ngaji ma'rifatullah sama siapa aja. Kan di luar kita juga banyak orang yang mengerti bab ini. Katanya gitu, Bu ya. Silakan, nggak masalah. Yang penting dia punya aktivitas ngaji. Ya, pengajiannya bikin dia tambah sayang sama makhluk Allah. Ini abis ngaji di mana ente langsung ngeremehin ustadz lain. Kayak lebih alim dari ustadz fulan. Jangan gitu, ya. Cukup katakan, oh kita beda jalan sama dia. Nggak usah kemudian menghina si ustadz, ya. Jadi siapa musuh terbesar? Siapapun yang menghalangi jalanmu kepada Allah, maka berdoalah semoga rumah tangga yang sudah punya rumah tangga, ya, yang punya istri, punya pasangan, punya suami, punya anak, punya kerjaan, semuanya mendukung jalannya mendekat kepada Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi ya. فالفرار أيها الفقير من صحبة العالم واكتفي بصحبة رجل يزهدك في الدنيا بنعت الدلالة على الله إن وجدته. Cukuplah, ya, larilah. Al-firar, menjauhlah ya. Daripada apa? Dari engkau bersahabat dengan alam. Cukuplah kamu punya satu teman, ya, tapi dia mengeluarkan cintamu kepada selain Allah, walaupun orangnya cuma satu. Waj'al hawaka maqsuran ala hawa, jadikan hawamu dididik ikut kepada hawanya. Wafni fihi fana man istaulat alaihil mahabbah wa la yasuddanaka syaitan an awamirihi wa nawahi. Itu orang itu kita sebut mursyid, ya, guru syekh. Jadi cukuplah punya guru satu daripada guru banyak tapi bikin ente teler, ya. Guru banyak malah kemudian jadi juri. Mending satu guru sampai. Satu guru, satu mursyid, satu torekot aja cukup. Tapi bisa bikin kita terdidik. Banyak belajar torekot, dalamnya intinya ternyata pengen jadi mursyid. Lama-lama jadi bul. Kullama tamassakta bi mahabbati, wahai faqir, setiap kali engkau berpegang teguh dengan cinta kepada orang yang mengeluarkan cinta dunia dari kalbumu, illa wasalta ila mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu sampai kepada mahabbatun Nabi. Siapa orangnya kita sebut tadi apa? Syekh mursyid arif billah. Wa kullama tamassakta bi mahabbatin Nabi, setiap kali engkau berpegang teguh dengan cinta kepada sang Nabi. Jadi guru mursyid itu tidak mendidik muridnya supaya ikut dia, tapi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendidik muridnya supaya menatapnya, tapi supaya menatap Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara menatap Allah mesti lewat Nabi dulu. Maka setiap kali engkau cintamu ketemu dengan cinta Nabi, tatapanmu sampai kepada tatapan kolbu Nabi, illa wasalta ila mahabbatillah, pasti kamu sampai kepada cinta kepada
Allah. Jadi kalau rumusnya gimana? Cintai guru yang mencopot rasa cinta dunia di kolbu, otomatis kita akan cinta kepada Rasulullah. Cintai Rasulullah semutlak mungkin, sebanyak mungkin. Nanti dibaliknya tak ada tabir nur, langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna patuhilah aku, ya, momen ata'ani atau Allah. Siapa yang mematuhiku berarti dia patuh kepada Allah, ya. Wa hadzal qadar la yasul li faqirin aqada ala qalbihi uqdat as-sidq, dan itu mustahil terjadi kecuali si murid punya sifat sidik. Disebut murid sadiq, zahir batinnya sama, dia sungguh-sungguh kepada gurunya dan dia tidak berpaling kepada selain Allah, ya. Wa akkadaha bi uqdatil azmi, dan dia kuatkan dengan ikatan azam. Fakharaja min baiti nafsihi, maka dia keluar dari sisi egonya, hajiran lima siwallah, ya, dengan dia menjauhkan diri dari selain Allah, minal ahbab wal aulad wal azwaj, ya, sehingga dia berkeluarga, berkawan, tidak mengganggu rahasia dia bertuhan, ya. Fa'awa ila kahfir rahmah rabbaniyah. Nabi itu mentalak Aisyah enggak? Mentalak Khadijah enggak? Ketika beliau sedang menyepi, berkhalwat di Gua Hira, itu Khadijah ditalak. Nabi itu sholatnya paling bagus. Apakah beliau menelantarkan istri-istrinya? Nabi itu sedekahnya paling keren. Apakah beliau kurang menafkahi istrinya? Tidak. Itu maksudnya, ya. Jadi sidik, kalau dalam kalbunya udah ada sidik, maka dia akan keluar dari egonya. Dia gak akan terganggu oleh masalah keluarganya, ya. Fa'awa ila kahfir rahmatir rabbaniyah, maka dia akan berangkat kepada, ini bahasa majazi, ya, wilayah rahmah rabbaniyah. Kalau di sini goa, ya. Fa'ammadahu Allah bi anwaril qurbah wal istifaiyah, maka Allah akan memanjangkan baginya nur kurbah, nur kedekatan, wastifaiyah, dan penyucian, ya. Fanala ghardahu wa maqsudahu, maka sampailah tujuannya. Faradiyallahu an man tafarraga li suhbatir rijal qalban wa qaliban, maka beruntunglah orang, ya, karena dapat ridha Allah, asbab dia berguru, bersahabat dengan seorang dengan kolbunya dan juga zahirnya, qalibnya. Wa sadaqa ahlul haqqi fi ahwalihi, dan sungguh benarlah ahlul haqq fi ahwalihi. Wa inna zahir ainul batin, karena zahir itu intinya batin, sebagaimana batin sumbernya zahir. Wa tajarrada an kulli aqin fi batinihi, dia berjuang membuang semua ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dari batinnya. Wa syaghala fi zahirihi, lalu dia sibuk menjalankan riyadhah mujahadah secara zahirnya. Farabiha wa rabbaha, dia bisa membuat dirinya beruntung, bermakrifat kepada Allah. Nanti pun dia bisa rabbaha, dia bisa membagi keberkahan untung makrifatnya ke orang. Ini yang disebut dai. Ngajar makrifat nggak mesti guru loh, ya, bisa kawan, teman diskusi, itu bisa. Wa hadza ma wajaba bihi lilam wa nufattinu ya faqil hadzal kalam fa innahu safitu salamati min iqamati al malamati wassalam. Jadi intinya beliau sedang ingin mengatakan bahwa mulailah berguru itu dengan sidik dan niat, ya, niat yang benar. Itulah alasannya kenapa kita hatta al-yaum sampai sekarang masih baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan ya Buya Aldomi terima aku jadi muridmu, bukan, tapi ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, supaya tidak terganggu nanti oleh sisi manusiawi beliau, gitu, ya, atau ada masalah problem-problem sifat-sifatnya manusiawi. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Kita lanjutkan nanti.